Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Nah, buat saudara yang terus mendukung channel ini, terima kasih buat saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Dan sebelum kita lanjut, mari kita menonton cuplikan video yang satu ini. Kondisinya gimana Bu rumah? Depan rumah segini loh Pak. Selutut. Tinggal. Sepaham. Jadi kalau di sini fasilitasnya gimana Bu? Ya terjamin. Berapa keluarga sebelumnya pernah ngungsi ke sini Bu? Tahun-tahun sebelumnya ke sini terus? Ya. Sini kan dekatnya sini. Apa? Dulu pertama itu memang inisiatif ke sini atau ditawari ke sini? Orang pangkunya ada yang ngisi sini dan Ikutan. Selama ini logistik makan aman Ibu? ya. Dapat obat-obatan, obat Untuk ibadah gitu di sini ya nggak apa-apa. nggak apa-apa? Tidak was-was gitu nggak? Masalah. Nggak masalah. Semuanya baik. Sekeluarga Bu ngungsi di sini sama anaknya berapa? Ini gereja apa Pak namanya Pak? GKMI Tanjung Karang. GKMI Tanjung Karang. Ini memberikan tempat pengungsian ya Pak ya? Ya. Menyediakan tempat pengungsian sejak hari apa Pak? Sejak tanggal 31 Desember kita sudah ada 4 keluarga yang posisi di kamar. Saat ini Pak ada berapa orang Pak? Saat ini 132 orang, Ada 32 orang Pak. 36 kakak. Untuk pengungsi Pak disupport apa Pak selama di sini Pak? Untuk saat ini sih kita makan pagi, siang, sore kita support Pak. Kebutuhan kesehatan juga ada kerjasama dengan psikolog yang juga melayani pelayanan kesehatan di tempat ini. Pak lah, untuk ini kan 170 itu warga Tanjung Karang semua Pak? Totalnya 170 karena kita ada sebagian karena kita sudah full kapasitas di tempat ini. Ada aula ini, ada 6 kelas sekolah guru di belakang yang kita pakai. Dan kemarin masih ada jatah pengungsi sehingga kita alihkan ke Kelenteng Tanjung sama SD Negeri 2 Tanjung. Ini warga Tanjung Karang sendiri Pak? Iya, Pak ini terlihat tadi kan pada ibadah di sini nggak apa-apa ya Pak? Wah, sangat terbuka Pak. Kami sangat menghargai, sangat mentoleransi yang Pak untuk inisiatif sendiri mendirikan ini sebagai aula ini sebagai pengungsian tuh inisiatifnya bagaimana Pak? sebenarnya sejarahnya sejak ada gereja ini memang tempat ini kan rutin banjir gitu. Jadi sejak mulai itu sejak tahun 72 dengan saya itu memang sudah jadi tempat pengungsian kalau ada banjir di Tanjung Karang. Jadi ya kita sudah pasti akan kerjakan terus. Nah, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya dan kita sudah melihat apa yang boleh terjadi di video tadi, di mana beberapa orang dari saudara kita Muslim sholat di gereja. Awalnya saya menonton video ini, saya cukup kaget saudara Tuhan, karena mereka sholatnya di gereja, bahkan ada di situ lambang salib. Dan saudara Tuhan, setelah saya mengikuti dan setelah kita mengikuti tadi videonya, kita boleh melihat bahwa daerah mereka sedang digenangi banjir, sehingga mungkin ya masjid sebagai tempat mereka beribadah juga digenangi banjir, sehingga mereka tidak bisa beribadah dengan nyaman. Jadi mungkin saja mereka minta bantu dengan pengurus gereja untuk bisa mereka beribadah di dalam gereja. Nah, saudara Tuhan, ya bagi saya ini cukup luar biasa dalam Tuhan ya. Toleransi yang boleh terbangun ini sangat luar biasa.
di mana ya walaupun ada lambang salib di dalam gereja itu, ya saudara-saudara kita yang muslim ini yang ibadah di gereja ini tidak merasa terganggu, bahkan mereka merasa nyaman ya, untuk beribadah atau sholat di dalam gereja. Ya saudara Tuhan, memang ini agak-agak susah juga sih. Karena kenapa? Karena tempat mereka ibadah ini adalah gereja, ya, tempat memuji Tuhan orang Kristen. Tapi mengingat kondisi daerah mereka yang sedang digenangi banjir, ya saya katakan ya, tidak masalah lah ya. Ya, itu tidak menjadi persoalan. Yang terpenting di sini adalah bahwa mereka bisa membantu satu dengan yang lain. Yang mereka bisa menolong satu dengan yang lain ketika saudara-saudara kita dari muslim membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan daripada saudara-saudara kita Kristen. Dan puji Tuhan juga ya saudara-saudara kita yang Kristen membuka hati untuk membantu mereka sehingga mereka diizinkan beribadah di dalam ruangan gereja. Ini sangat luar biasa dalam Tuhan. Jadi inilah salah satu bentuk toleransi yang luar biasa. Ya, dari sini seharusnya kita boleh belajar indahnya toleransi, ya, indahnya kebersamaan dalam perbedaan, ya, indahnya saling membantu, saling menolong antara sesama, bahkan antara sesama yang berbeda keyakinan sekalipun. Saudara dalam Tuhan, begitu indahnya hidup mereka ketika mereka bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Seperti yang boleh kita lihat di video tadi, di mana beberapa orang dari saudara-saudara kita muslim sholat atau beribadah di dalam gereja. Ini sangat luar biasa dalam Tuhan. Ya, dan sekali lagi kita juga berterima kasih buat saudara-saudara kita yang Kristen yang sudah membuka hati mereka untuk membantu saudara-saudara kita yang muslim sehingga leluasa saudara-saudara kita muslim bisa beribadah untuk memuji memuliakan Tuhan yang mereka yakini. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi buat kita semua ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa yang namanya hidup bertoleransi itu sangat indah, sangat baik dan sangat luar biasa pastinya. Jadi dari video ini mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang hidup bertoleransi satu dengan yang lain, yang mau menghargai satu dengan yang lain, yang mau membantu satu dengan yang lain. Saudara dalam Tuhan, betapa indahnya ketika kita hidup rukun antara satu dengan yang lain, walaupun ya kita memiliki berbagai perbedaan agama, suku, budaya, dan perbedaan lain yang boleh ada. Tapi saudara dalam Tuhan, ya ketika kita mengedepankan yang namanya toleransi, maka yang tercipta adalah kedamaian dan kerukunan antara sesama kita. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan membuat kita semakin bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.